Selamat pagi para mahasiswa yang saya banggakan. Pokok bahasan kedua dari hidrologi teknik dasar adalah konsep dasar dan tujuan dari analisa hidrologi. Pagi ini kita akan membahas pertama-tama adalah sejarah singkat hidrologi. Jadi sejak 1000 sebelum Masehi, masalah air ini selalu dipertanyakan dari mana asalnya, dan kesemuanya pernah dijawab oleh Homer, Thales, Plato, Aristoteles, tetapi tidak pernah memuaskan para penanyanya pada saat itu. Pada tahun 1452 ada Marcus Vitruvius membahas infiltrasi. Leonardo da Vinci dan Palissy pada 1509 membahas siklus hidrologi. Tetapi ilmu hidrologi ini secara praktis baru dikenal pada tahun 1608 Masehi, yaitu sejak ada seorang Perancis, Pierre Perrault, melakukan pengukuran hujan dan limpasan permukaan atau runoff selama 3 tahun di daerah aliran sungai Seine. Kemudian dilanjutkan oleh Edmond Marlotte pada 1620 dan Edmund ya pada tahun 1656. Ventecho itu suhunya hidrologi dalam Yandi Hermawan itu membagi sejarah hidrologi itu sampai dengan tahun 1400 itu dinamakan periode spekulasi. Dari 1400 sampai tahun 1600 itu periode observasi. 1600 sampai 1700 sama 100 tahun adalah periode pengukuran. Kemudian ada periode eksperimentasi dari 1700 sampai 1800. Periode modernisasi antara 1800 sampai 1900. Kemudian periode empiris antara 1900 sampai 1930. Kemudian periode rasionalisasi antara tahun 1930 sampai 1950. Dan periode teoritis sejak 1950 sampai sekarang. Nah, sekarang yang kedua adalah apa yang dimaksudkan dengan hidrologi. Itu banyak ahli yang membuat definisi. Asdak misalnya pada tahun 2010 mengatakan bahwa hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari aliran dalam segala bentuknya, baik cair, gas, dan padat, pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimianya, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dan dalam air itu sendiri. Pada 1974, International Glossary of Hydrology merumuskan hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya, peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia, fisikanya, dan reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Kemudian Singh pada 1992 mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik, kuantitas, dan kualitas air di bumi menurut ruang serta waktu, termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi, tampungan, eksplorasi, pengembangan, maupun manajemennya. Kemudian 1959, Federal Council of Science and Technology di Amerika mengatakan bahwa hidrologi itu ada ilmu tentang seluk-beluk air bumi, kejadiannya, peredarannya, dan distribusinya, sifat alam dan kimianya, dan reaksi terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Linsley ya, dan Yandi pada 1986 mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang membicarakan tentang air di bumi, baik mengenai kejadiannya, jenis-jenisnya, sirkulasinya, sifat kimia dan fisika, serta reaksinya terhadap lingkungan maupun kehidupan. Sedangkan Martha dan Adi Dharma pada 1983
mendefinisikan bahwa hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya distribusi dan pergerakan air, baik itu di atas maupun di bawah permukaan bumi, menyangkut reaksi fisika maupun kimianya terhadap kehidupan serta lingkungan. Wikipedia itu mengatakan bahwa hidrologi berasal dari kata-kata Yunani hidrologia yang mengatakan merupakan ilmu air. Dan Wikipedia mengatakan bahwa hidrologi itu adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari gerakan, pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan bahwa hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredarannya, dan sebarannya, persifatan kimia dan fisikanya, reaksi dan lingkungan dengan lingkungan termasuk lingkungannya, hubungannya dengan makhluk hidup. Nah, C.D. Sumarto yang minggu yang lalu kita sebut, ini salah satu penulis mengatakan hidrologi itu ilmu yang menjelaskan tentang kehadiran dan gerakan air di alam kita, yang meliputi berbagai bentuk air yang menyangkut perubahan-perubahannya antara keadaan cair, padat, dan gas, baik di atmosfer, di atas, dan di bawah permukaan tanah. Kalau Pak Sriharto secara umum mengatakan hidrologi itu pokoknya ilmu yang menyangkut masalah air. Nah, sekarang, saudara-saudara, kajian ilmu hidrologi itu meliputi hidrometeorologi, yaitu air yang berada di udara dan berwujud gas. Ya. Juga potamologi, ya, karena mengalir, membahas aliran permukaan. Limnologi, air permukaan yang relatif tenang seperti danau waduk. Geohidrologi, yaitu yang menyangkut air tanah. Kriologi, air yang berwujud padat seperti es dan salju, dan yang terakhir adalah kualitas air. Jadi ini hidrologi itu meliputi itu semua. Nah, sekarang kita akan bahas berapa jumlah air di bumi, ya. Berapa jumlah air di bumi? Air di bumi itu meliputi yang ada di atmosfer, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah. Jumlahnya itu menurut catatan adalah 1.400 kali 10 pangkat 6, itu 1 juta ya, 100.400, jadi 1,4 miliar kilometer kubik ya. Kalau dimasukkan dikonversi ke meter kubik menjadi 1.400 kali 10 pangkat 15 meter kubik. Nah, itu berupa air laut, air asin sebesar 97%. Kemudian yang berupa air tawar itu hanya 3%. 3%. Dan yang 3% itu terdiri dari es atau salju, glacier, 75%. Air tanah hanya 24%. Kemudian danau 0,3%. Kemudian selebihnya kecil sekali, air sungai itu hanya 0,003%. Ya. Nah, itu adalah jumlah air di bumi. Bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah distribusi dari air yang ada di bumi. Ya. 96,5% itu adalah ocean, ya, lautan. Kemudian selebihnya adalah 3%. Jadi ini terdiri dari freshwater, ya. Freshwater itu hanya 3%. Sedangkan salin yang asin itu 97%. Dari yang 0,3 yang hanya 3% ini berupa es dan glacier di kutub itu 68,7% dari 3%. Air tanah 30,1% dan selebihnya adalah
0,9 ya. Nah, ini berupa air apa namanya? Surface water, air permukaan itu hanya 0,3% dan dari 0,3% itu berupa danau itu 87%, swamp rawa-rawa 11,9% dan sungai 2%. 2% dari 0,3%. Nah, ini menurut UNESCO, perkiraan volume air itu seperti ini. Jadi seperti tadi, hampir sama sebetulnya. Air laut itu 96,54, dibulatkan 597, air kutub 1,73, air tanah 1,9, air yang tersedia di bawah permukaan bumi dan di udara itu hanya 0,04%. Nah, sekarang kita bicarakan tentang siklus hidrologi atau daur hidrologi. Bahasa Inggrisnya adalah hydrological cycle. Jadi itu merupakan gerakan air laut ke udara, kemudian jatuh ke permukaan bumi lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi yang lain dan akhirnya mengalir ke laut lagi. Nah, hal-hal yang penting dan perlu diketahui oleh saudara-saudara adalah siklus hidrologi itu bisa berupa siklus pendek, hujan, kemudian jatuh di laut, danau, dan sungai, kemudian mengalir ke laut. Itu pendek. Tidak ada keseragaman waktu, ya, kemudian intensitas dan frekuensi. Ini ditentukan oleh geografi dan iklim. Nah, perlu diketahui bahwa bagian siklus itu adalah sangat kompleks. Untuk itulah Anda belajar yang kompleks-kompleks ini. Nah, siklus hidrologi yang panjang itu air menguap. Nah, air menguap, terjadi awan, kemudian awan didesak oleh angin, kemudian hujan atau turun sebagai salju, menjadi limpasan, sebagian terfiltrasi dan perkolasi, kemudian mengalir kembali ke sungai atau laut. Ya, ada 4 proses dalam siklusnya, saya gambarkan seperti ini. Nah, ini siklus hidrologi. Jadi dari laut, ini laut, ya, laut, kemudian dari sungai atau genangan, rawa-rawa, itu karena panas, maka dia kemudian menguap. Penguapan itu bisa dari air terbuka, tapi bisa juga dari ini namanya evaporasi. Penguapan itu evaporasi. Bisa juga dari tanaman, dari hutan, dari pohon-pohon. Nah, itu terjadi penguapan karena di pohon-pohon itu juga ada air, ya. Nah, penguapan dari pohon ini dinamakan transpirasi. Kalau yang dari permukaan bebas ini tadi namanya evaporasi. Kemudian dia membentuk sampai di atas, membentuk formasi awan, kemudian karena dingin, ya, terjadi kondensasi, maka kemudian uap yang sudah terproses itu akan turun kembali menjadi hujan, ya. Jadi dibawa ke ketinggian menjadi hujan. Hujan ini dalam bahasa hidrologinya dinamakan presipitasi. Jadi presipitasi, jadi ada penguapan, terkumpul, kemudian dia terbentuk awan, karena ada proses kondensasi, pendinginan, maka dia akan turun menjadi hujan. Ini presipitasi namanya. Presipitasi. Nah, hujan yang turun itu sebelum jatuh ke permukaan, kalau di situ ada hutan, ada tanaman-tanaman, ditangkap dulu oleh tanaman ini. Nah, penangkapan air hujan oleh tanaman itu dinamakan interception, ya. Jadi kemudian pohon tanaman itu menahan air, ya. Nah, selebihnya kemudian dia akan jatuh ke permukaan tanah, ya.
akan jatuh ke permukaan tanah. Ada yang jatuh langsung ke sungai atau ke laut ya. Nah, yang jatuh ke permukaan tanah ini dia tidak akan langsung mengalir. Tetapi kalau tanahnya itu misalnya mempunyai seperti aspal atau seperti tehel semua itu, maka semua tidak ada yang meresap, maka dia akan langsung menjadi limpasan permukaan, aliran permukaan. Tapi kalau tanahnya itu bukan seperti yang disebutkan tadi, maka akan ada proses masuknya air hujan tadi ke dalam tanah. Nah, proses masuknya air dari luar permukaan ke dalam tanah ini ya dinamakan infiltrasi. Infiltrasi. Nah, dia mengisi rongga-rongga tanah yang ada di bawah sampai dia penuh. Kalau rongga tanah yang menerima infiltrasi itu sudah penuh, artinya dia tidak bisa menerima aliran lagi, maka baru dia menjadi aliran permukaan. Ya, aliran permukaan. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi sampai ke sungai, ke genangan, kemudian nanti pada akhirnya juga sampai ke laut. Nah, bagaimana kejadiannya air yang terinfiltrasi tadi? Ya, jadi terinfiltrasi ini zona tidak jenuh di bawah zona jenuh. Ya, maka air itu masuk ke dalam ke dalam zona ini. Ya. Nah, proses masuknya air yang sudah terinfiltrasi tadi ke dalam zona yang jenuh ini, itu prosesnya dinamakan perkolasi, percolation. Nah, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Maka di bawah permukaan ini terjadi aliran yang dinamanya kalau ini surface runoff ya, yang runoff itu limpasan permukaan, aliran permukaan. Ini dinamakan aliran bawah permukaan atau subsurface runoff. Ya. Nah, kalau dia masuk terus maka dia akan membentuk satu tabungan air yaitu di aquifer namanya. Aquifer ini yang menyimpan air, kemudian batasnya sampai lapisan batuan yang keras. Ya. Nah, ini yang keras ini. Jadi dia kemarin sudah tidak bisa masuk lagi airnya, tetapi masuknya dari ini tadi perkolasi, infiltrasi, kemudian masuk menjadi perkolasi, maka aquifer ini adalah cadangan air yang suka diambil oleh orang dengan jalan dipompa. Ya. Nah, kita lihat ini adalah aliran air. Ya, aliran air terus dia akan mengalir sampai ke bawah. Kadang-kadang sampai ke laut. Ya. Jadi kadang-kadang di beberapa tempat di tepi pantai itu sudah di laut masih ada sumber air tawar, itu adalah proses ini tadi. Proses apa namanya? Nah, jadi begitu terjadi terus-menerus ya. Kemudian ketika air itu sudah sampai ke mana? Ke sungai, dia mengisi sampai ke laut, ke waduk, kemudian karena panas dia ada proses menguap lagi. Yang sampai ke tanaman juga begitu, diserap oleh tanaman. Nanti karena panas dan ada proses kelembaban, angin dan sebagainya, kemudian akan terjadi penguapan lagi yang dinamakan transpirasi. Ini adalah siklus hidrologi. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini evaporasi ya dari air laut ya, dari sungai ya, ini evaporasi namanya. Kemudian kalau ini dari hutan ada tumbuhan, itu dinamakan transpirasi. Transpiration. Nah, ini kemudian menjadi awan, kemudian terjadi pendinginan, maka jatuhlah hujan, presipitasi. Jadi presipitasi kalau di Indonesia, di daerah tropis itu umumnya hanya datang dari hujan. Tetapi di negara yang mempunyai 4 musim, ya, itu lelehnya salju itu juga dinamakan presipitasi. Ya, ini Anda lihat gambar dari gambar dari aliran ini tadi.
Jadi ini turun menjadi presipitasi, sebagian masuk infiltrasi, kemudian dia menjadi aliran bawah tanah. Kemudian nanti dia akan evaporasi. Jadi ini adalah bentuk lain dari siklus hidrologi. Nah, ini bisa digambarkan juga seperti ini secara skematis. Jadi kalau terjadi hujan, jadi ini precipitation on land, jadi dia akan turun ke sini. Ya. Kemudian ada yang turun ke lautan, precipitation on ocean. Ya. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi itu bisa dari daratan, dinamakan evaporation from land. Bisa juga interception and transpiration kalau dia dari tanaman. Interception itu ditangkapnya hujan tadi oleh tanaman, interception. Kemudian penguapan dari tanaman itu dinamakan transpiration. Nah, ini evaporasi juga bisa terjadi dari misalnya dari reservoir ya atau danau. Nah, kemudian Anda melihat di sini kalau ini adalah overland flow. Jadi kalau selesai proses infiltrasi ini tadi, kalau sudah jenuh ya, maka terjadi overland flow atau surface runoff. Ya, surface runoff. Ini dinamakan impervious strata, artinya lapisan kedap air. Ya, ini dinamakan water table. Water table itu adalah muka air tanah. Ya. Nah, ini prosesnya. Ini juga salah satu bentuk yang dari siklus hidrologi. Sekarang jadi konsep dasar. Kita belajar hidrologi itu intinya nanti kepingin akan berhubungan dengan volume air. Ya, ini penting. Jadi kalau kita mau nantinya adalah pengetahuan itu berapa air yang tersedia itu untuk merencanakan dan mengoperasikan sistem sumber daya air. Jadi seperti musim hujan, banjir di mana-mana karena hutannya rusak sehingga air itu tidak sempat diserap oleh tanaman, tapi kemudian menjadi. Nah, kita bisa dengan pengetahuan yang nanti akan diberikan pada saudara nanti akan bisa melihat berapa harga tertinggi, debit yang tertinggi akan terjadi, itu yang menyebabkan banjir. Ada pengendalian banjir. Jadi pada musim hujan kita berbicara tentang bagaimana mengendalikan banjir, tapi pada musim kemarau kita berbicara tentang supply air, tentang debit andalan. Berapa air yang tersedia yang bisa kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk pengairan, pertanian, ya, atau air minum, atau pengoperasian PLTA. Jadi ini adalah air itu nanti digunakan ya untuk supply air, untuk irigasi, industri, dan air minum. Ya, saudara tahu bedanya pemakaian air untuk irigasi, air minum, dan industri. Kalau irigasi dan air minum bedanya itu airnya dikonsumsi, ya, dikonsumsi. Jadi berapa yang masuk, berapa diserap. Tapi kalau industri pada umumnya air itu digunakan hanya untuk mendinginkan mesin, ya, untuk mendinginkan mesin. Jadi yang dipakai itu hanya badan airnya masuk ke mesin untuk mendinginkan mesin. Jadi nanti kita akan bicara tentang pengendalian banjir. Kita akan bicara tentang pusat listrik tenaga air. Pengelolaan das bagaimana, penggelontoran, ya, tambak dan sebagainya. Kalau kita bicara penggelontoran, saya ingin cerita pada saudara, beberapa tahun yang lalu, ya belasan tahun lah, tapi saya sudah jadi dosen itu air di kota Surabaya tercemar karena banyak WC-WC umum yang membuang airnya ke sungai sehingga menjadi keruh dan terjadi polusi yang sangat tinggi. Nah, akhirnya
Waktu itu pemerintah Jawa Timur dengan proyek Berantas berunding. Bagaimana kalau kita pinjam air dari bendungan Karangkates itu dikeluarkanlah dalam waktu berapa jam gitu, misalnya 2-3 jam sampai 6 jam, dibuka dia penuh gitu, sehingga akan menggelontor, tujuannya menggelontor Surabaya. Tetapi dalam perjalanan kan dia akan melewati Blitar, Kediri, Mojokerto, dan sebagainya. Sehingga itu yang dimaksudkan penggelontoran. Jadi dengan perhitungan yang matang secara hidrologis, maka air yang dilepas dari Karangkates itu, Bendungan Sutami itu akan sampai di Surabaya berapa jam kemudian, misalnya 7 jam kemudian. Nah, pemerintah melakukan sosialisasi dan itu memang betul-betul kemudian bersih gitu loh. Bersih. Jadi itu menggelontor polusi yang ada di sungai. Oke, berikutnya. Nah, hidrologi itu cabangnya banyak ya. Ada yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air di dalam tanah ya, alam atau batuan di kerak bumi, itu namanya hidrogeologi. Kemudian ilmu yang menggunakan prinsip dan teknologi bidang kimia untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme di balik sistem geologi itu dinamakan hidrogeokimia. Kemudian ada lagi ekohidrologi, adalah studi tentang interaksi antara organisme dan siklus hidrologi, menyangkut lingkungan. Kemudian ada kualitas air. Ini adalah satu ukuran kondisi air berdasarkan karakteristik kimia, fisik, dan biologinya. Itu cabang dari itu. Kemudian ada hidroinformatika. Ini adalah adaptasi teknologi informasi untuk hidrologi dan aplikasi sumber daya air. Ada hidrometeorologi. Ini adalah cabang hidrologi dan meteorologi yang mempelajari perpindahan air dan energi antara permukaan tanah dan atmosfer bagian bawah. Ada hidrologi isotop, itu bidang geokimia dan hidrologi yang menggunakan teknik isotop radioaktif dan stabil yang terjadi secara alami dan mengevaluasi usia dan asal permukaan dan air tanah serta proses dalam siklus hidrologi atmosfer. Daerah air dan sungai itu juga bagian dari hidrologi. Ya, ada mata kuliah pengembangan sumber daya air, gitu. Hidrologi air permukaan ini yang banyak nanti akan dipakai. Nah, di mana kita akan menerapkan hidrologi itu untuk saudara ketahui di dalam perancangan menentukan neraca air satu wilayah, water balance, ya, neraca air itu kita menerapkan hidrologi. Kemudian merencanakan perancangan jembatan. Jembatan itu akan melewati sungai dengan debit berapa, ya, mempunyai kekuatan berapa. Kemudian merancang proyek restorasi tepi sungai, menghitung limpasan permukaan, memperkirakan terjadinya banjir yang akan terjadi di jalan raya, gorong-gorong, atau dalam sistem drainase perkotaan. Kemudian mengetahui hubungan antara air permukaan, daerah tangkapan, dan sumber daya air tanah, serta memperkirakan potensi sumber daya air di satu wilayah sungai tertentu. Ya. Kemudian mengurangi dan memprediksi terjadinya tanah longsor, banjir, atau kekeringan, merancang skema irigasi, memprediksi perubahan geomorfologi seperti erosi dan sedimentasi, merancang bendungan untuk kesediaan pasokan air atau PLTA, perancangan drainase perkotaan, penyediaan pasokan air minum. Nah, jadi itu adalah penerapan hidrologi. Nah, sekarang ilmu-ilmu hidrologi itu tidak bisa jalan sendiri. Jadi harus ada ilmu-ilmu yang menunjang. Yang menunjang siapa? Kepentingan para teknisi di dalam mengatur aliran sungai. Ya. Membuat waduk-waduk, membuat saluran irigasi itu dibutuhkan ilmu-ilmu lain. Ilmu matematika.
ya, statistik, ilmu alam, meteorologi, oceanografi, geografi, geologi, geomorfologi, hidrolika. Jadi ini semua menunjang bagaimana penerapan dari hidrologi. Ya. Jadi menurut pengalaman itu, kehutanan, pertanian, biologi itu memerlukan saling membutuhkan dengan hidrologi. Nah sekarang di dalam proses nanti kita akan berbicara tentang hidrologi deterministik, stokastik, dan probabilistik. Jadi ini proses, ini adalah gambaran fenomena hidrologi yang mengalami perubahan terus-menerus, ya itu proses itu, terutama terhadap waktu. Nah, yang dinamakan proses deterministik itu tidak tergantung pada peluang, tidak berubah karena waktu, ya, perubahan variabel, kemudian menggunakan variabel data dan parameter. Contohnya adalah aliran. Proses stokastik itu tergantung pada waktu. Perubahan variabel, ada faktor peluang, pakai matematika, ada unsur random. Contoh itu adalah pada kebanyakan proses hidrologi itu adalah proses stokastik. Kemudian yang ketiga adalah proses probabilistik. Ini tidak tergantung pada waktu, ada faktor peluang, ya, mekanisme fisik, ini ada kaitannya data, contohnya adalah lengkung durasi aliran. Saudara akan temui. Nah ini kalau kita gambarkan deterministik itu seperti ini grafiknya, kalau stokastik itu seperti ini, kemudian probabilistik itu seperti ini. Ya. Nah sekarang berdasar proses hidrologi maka kita mengenal hidrologi parametrik, ya, pengembangan dan analisa hubungan antar parameter fisik. Kejadian hidrologi itu melibatkan model fisik, model analog, model digital, model analisis fisik tradisional. Sedangkan hidrologi stokastik itu memanipulasi karakteristik statistik dari variabel hidrologi. Penerapan yang penting menentukan penetapan kejadian dan urutan non-historik.